Tokoh ulama yang satu ini lebih masyhur di kalangan umat Islam dengan gelar kehormatan Syekh Nawawi Banten. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali bin Jamat bin Janta bin Masbukil Al-Jawi Al-Bantani. Beliau lahir di sebuah desa kecil bernama Tanara, yang terletak di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada tahun 1230 Hijriah atau bertepatan dengan 1813 Masehi. Sejak usia muda, Syekh Nawawi telah menunjukkan kecerdasan dan semangat belajar yang luar biasa, hingga akhirnya beliau menuntut ilmu ke berbagai tempat, termasuk Mekah, yang pada masa itu menjadi pusat pendidikan Islam dunia. Syekh Nawawi wafat di Tanah Suci Mekah pada tahun 1314 H atau 1897 M dalam usia sekitar 84 tahun. Sebagai bentuk penghormatan terhadap asal-usulnya, beliau dikenal dengan sebutan Al-Bantani, sebuah nisbat yang merujuk pada tanah kelahirannya, Banten. Penambahan nama Al-Bantani ini juga bertujuan untuk membedakan beliau dari tokoh besar lain dalam dunia Islam, yaitu Imam Nawawi dari Nawa, Damaskus, seorang ulama tersohor dari abad ke-13 M yang dikenal luas melalui karya-karyanya seperti Riyadhus Shalihin dan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Syekh Nawawi Al-Bantani dikenal sebagai salah satu ulama Nusantara yang paling berpengaruh di tanah Hijaz, kawasan Mekah dan Madinah, dan telah menulis puluhan kitab dalam berbagai bidang ilmu keislaman yang hingga kini masih dipelajari di pesantren-pesantren Indonesia maupun di dunia Islam pada umumnya. Ayah Syekh Nawawi adalah seorang penghulu di Tanara, setelah diangkat oleh pemerintah Belanda. Ibunya bernama Zubaidah, penduduk asli Tanara. Di masa kecil, Syekh Nawawi dikenal dengan Abu Abdul Mudhi. Dia adalah sulung dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad Syihabuddin, Tamim, Said, Abdullah, Sakilah dan Sariyah. Syekh Nawawi merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati Cirebon. Dari garis keturunan ayah, berujung kepada Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati, sedangkan dari garis ibu sampai kepada Muhammad Singaraja. Saat Syekh Nawawi dilahirkan, situasi politik di Nusantara sedang mengalami perubahan besar. Kesultanan Cirebon, yang pernah jaya di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati sejak didirikan pada tahun 1527 M, sedang berada dalam periode akhir kejayaannya, nyaris runtuh. Di tengah melemahnya kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam tradisional, Raja Cirebon saat itu, Sultan Rafiuddin, dipaksa turun tahta oleh Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles, yang kala itu mewakili kepentingan kolonial Inggris. Raffles menilai bahwa Sultan Rafiuddin tidak mampu menjaga stabilitas negara, sehingga tahta kemudian dialihkan kepada Sultan Mahmud Syafiuddin. Peristiwa ini menjadi latar sejarah penting di masa kelahiran Syekh Nawawi, yang kelak akan menjadi salah satu tokoh paling cemerlang dalam sejarah keilmuan Islam Nusantara. Sejak usia dini, Syekh Nawawi telah menunjukkan ketekunan dan semangat luar biasa dalam menuntut ilmu. Pada usia 5 tahun, ia sudah mulai belajar dasar-dasar agama Islam secara langsung dari ayahnya, yang juga seorang ulama terpandang di kalangan masyarakat Banten. Bersama saudara-saudaranya, Syekh Nawawi mempelajari ilmu-ilmu dasar seperti bahasa Arab, fikih, tauhid, serta membaca dan menafsirkan Al-Quran. Pendidikan awal ini menjadi fondasi kuat dalam membentuk karakter dan intelektualitas beliau. Ketika usianya menginjak 8 tahun, Syekh Nawawi melanjutkan proses pendidikannya dengan berguru kepada K.H. Sahal, seorang ulama besar dan berpengaruh di wilayah Banten kala itu. Tak hanya sendiri, ia belajar bersama adik-adiknya, Tamim dan Ahmad, yang juga menaruh minat besar dalam ilmu keislaman. Setelah itu, mereka melanjutkan pengembaraan ilmu ke wilayah lain, di antaranya kepada Raden Haji Yusuf di Purwakarta, yang dikenal sebagai ulama dengan penguasaan ilmu yang mendalam dan pemikiran yang tajam. Titik penting dalam perjalanan intelektual Syekh Nawawi terjadi pada usia 15 tahun, ketika ia memutuskan untuk melakukan perjalanan suci ke Tanah Suci Mekah. Selain untuk menunaikan ibadah haji, perjalanan itu juga dimanfaatkan untuk memperluas wawasan keilmuannya. Di Mekah, beliau berguru kepada banyak ulama besar dari berbagai penjuru dunia. Seperti halnya tradisi ulama Nusantara yang dikenal sebagai ulama Al-Jawi, Syekh Nawawi juga membentuk jaringan keilmuan yang erat dengan para ulama asal Nusantara lainnya yang menetap di Mekah, menjadikannya bagian dari komunitas intelektual yang sangat dihormati. Puncak hubungan intelektual dan spiritual antara masyarakat Kepulauan Nusantara, khususnya orang-orang Melayu dari wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia, dengan Tanah Suci Mekah terjadi pada abad ke-19 Masehi. Pada masa itu, gelombang besar para penuntut ilmu dari Nusantara berangkat ke Mekah untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap ajaran Islam. Kota suci ini bukan hanya menjadi tujuan ibadah, tetapi juga pusat pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan agama yang sangat bergengsi. Banyak di antara para pelajar asal Nusantara yang tidak hanya belajar di Mekah, tetapi juga mendapatkan kehormatan untuk mengajar di Masjidil Haram, pusat ilmu Islam tertinggi pada masa itu.
Beberapa di antaranya bahkan menjadi ulama besar yang namanya dikenang sepanjang masa, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, Syekh Mahfuz Al-Turmusi dari Termas, Pacitan, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau, Syekh Muhtaram dari Banyumas, Syekh Bakir dari Banyumas, Syekh Asyari dari Pulau Bawean, dan Syekh Abdul Hamid dari Kudus. Kelas-kelas pengajian yang mereka pimpin di Masjidil Haram selalu dipenuhi oleh ratusan santri dan pelajar dari berbagai penjuru dunia. Tercatat bahwa setiap kali Syekh Nawawi Al-Bantani mengajar, jumlah hadirin bisa mencapai sekitar 200 orang. Pada masa itu, Masjidil Haram menjadi pusat pendidikan paling bergengsi, layaknya universitas unggulan dalam konteks masa kini, yang menjadi tujuan para penuntut ilmu dari berbagai negeri Islam. Syekh Nawawi dikenal sebagai seorang guru yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menyampaikan ilmu. Gaya pengajarannya komunikatif, penuh simpati, mudah dipahami, namun tetap menunjukkan kedalaman dan keluasan ilmu yang dimiliki. Ia menguasai dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu, di antaranya ilmu fikih, ilmu kalam, tasawuf, tafsir, hadis, serta bahasa Arab. Pengaruh Syekh Nawawi tidak berhenti di Mekah saja. Banyak muridnya yang kelak menjadi tokoh penting dalam perkembangan Islam dan kebangkitan nasionalisme di Nusantara. Di antara murid-muridnya yang kemudian menjadi pelopor gerakan kebangkitan Islam di tanah air adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah, Tahir Jamaluddin dari Singapura, Abdul Karim Amrullah dari Sumatera Barat, Syekhona Halil dari Bangkalan, Kiai Haji Asy'ari dari Pulau Bawean, Kiai Haji Tubagus Asnawi dari Caringin, Banten, Kiai Haji Ilyas dari Keragilan, Banten, Kiai Haji Saleh Darat dari Semarang, Kiai Haji Najihun dari Tangerang, Kiai Haji Abdul Ghaffar dari Tirtayasa, Serang, Kiai Haji Tubagus Bakri dari Sempur, Purwakarta, dan Kiai Haji Daud dari Perak, Malaysia. Para tokoh ini tidak hanya menjadi pemimpin keagamaan, tetapi juga motor penggerak kebangkitan umat Islam di Nusantara, menjadikan warisan keilmuan Syekh Nawawi tetap hidup dan berpengaruh hingga hari ini. Di samping itu, Syekh Nawawi juga banyak melahirkan murid yang kemudian menjadi pengajar di Masjidil Haram. Di antaranya adalah Sayyid Ali bin Ali Al-Habsyi, Syekh Abdul Syattar Al-Dahlawi, Syekh Abdul Syattar bin Abdul Wahab Al-Makki dan sebagainya. Syekh Nawawi lebih banyak dijuluki sebagai Sayyid Ulama Al-Hijaz, karena telah mencapai posisi intelektual terkemuka di Timur Tengah, juga menjadi salah satu ulama paling penting yang berperan dalam proses transmisi Islam ke Nusantara. Pengalaman belajar yang dimiliki cukup untuk menggambarkan bentuk pembelajaran Islam yang telah mapan dalam Al-Jawi di Mekah. Dalam konteks keberadaan pesantren di Indonesia, Syekh Nawawi diakui sebagai salah satu arsitek pesantren, sekaligus namanya tercatat dalam genealogi intelektual tradisi pesantren. Nama Syekh Nawawi tidak hanya terkenal di daerah Arab Saudi, tetapi juga di Syria, Mesir, Turki dan Hindustan. Penguasaan yang mendalam terhadap ilmu agama dan banyaknya kitab karyanya yang sampai sekarang masih menjadi rujukan di mayoritas pesantren di Indonesia, menjadikan nama Syekh Nawawi dijuluki sebagai Bapak Kitab Kuning Indonesia. Syekh Nawawi adalah ulama Indonesia paling produktif yang bermukim di Haramain. Selama hidup, karya Syekh Nawawi tidak kurang dari 99 buku maupun risalah. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari 115 buah. Semua tulisan itu membahas berbagai disiplin kajian Islam. Beberapa karyanya yang masih terkenal sampai sekarang adalah Tafsir Al-Munir, Nasyaihul Ibad, Fathul Syamat Al-Alim, Al-Taushif, Kasyifatus Saja, Al-Futuhat Al-Madaniyah, Tankihul Kaul, Nihayatul Zain, Targhibul Mustaqin, Hidayatul Asqiya, Madarijul Saud, Bughyatul Awam, Fathul Majid dan sebagainya.